Nah, untuk perhitungan detail dari estimasi interval, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah estimasi harga mean, untuk mengestimasikan mean dari populasi, kemudian mengestimasi proporsi populasi, yang terakhir mengestimasi standar deviasi populasi. Nah, kalau misalnya diminta itu adalah interval estimation, menghitung interval estimation, kan kita harus mengidentifikasi yang diminta itu mengestimasi nilai mean, proporsi, atau standar deviasi. Nanti kita harus tahu juga detailnya, karakteristik di kasusnya, misalnya mean ya, nanti diminta untuk mengestimasi harga mean, karakteristik di kasusnya, apakah sampel yang diketahui itu hanya satu jenis atau sampel tunggal atau ada 2 jenis. Kemudian standar deviasi populasinya diketahui atau standar deviasi populasinya tidak diketahui. Gitu. Karena nanti akan berkaitan dengan formulasi yang akan kita pilih atau formulasi yang akan kita gunakan. Jadi benar-benar harus tahu karakteristik dari kasusnya. Nah, kita masuk ke estimasi harga mean. Jadi untuk mengestimasi harga mean, ini ada beberapa jenis kasus. Kasus yang pertama adalah sampelnya tunggal. Sampel tunggal di sini maksudnya hanya ada satu jenis sampel. Kemudian simpangan baku populasinya diketahui. Ini adalah simbol simpangan baku populasi. Maka formulasi yang kita gunakan untuk menghitung estimation intervalnya adalah ini. Jadi kita di sini gunakan nilai Z atau nanti akan kita gunakan tabel normal. X bar di sini adalah rata-rata dari sampel, kemudian ini adalah nilai Z dari tabel normal. Ini adalah simbol dari simpangan baku populasi. N kecil itu adalah ukuran sampelnya. Mu ini adalah nilai yang akan diestimasi. Kemudian yang sisi kanan ini sama dengan sisi kiri, cuma bedanya hanya tandanya saja. Jadi yang kiri minus, yang kanan plus. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya di sini ada perusahaan memproduksi hard disk X dengan berat bersih menyebar normal dengan simpangan baku populasi, ini kelihatan simbolnya simpangan baku populasi 15 gram. Dari produksi tersebut dipilih satu contoh acak berukuran N sama dengan 64. Jadi ukuran sampelnya adalah 64. Setelah dihitung, ditimbang dengan seksama, diperoleh berat bersih rata-rata 360 gram. Taksirlah rata berat bersih hard disk tersebut dengan selang kepercayaan 95%. Dari kasus ini, yang diminta adalah kita diminta untuk menaksir atau mengestimasi rata-rata berat bersih hard disk dengan selang kepercayaan 95%. Nah, ciri-cirinya interval estimation salah satunya adalah diketahuinya tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan. Jadi kalau di soal sudah diketahui tingkat kepercayaan 95%, maka ini pasti yang diminta adalah interval estimation. Kemudian di sini yang diminta adalah rata atau rata-rata. Maka berarti yang dicari di sini adalah interval estimation untuk rata-rata. Kemudian di sini diketahui simpangan baku populasinya 15 gram. Tadi ketentuannya di formulasi yang tadi simpangan baku populasinya diketahui. Berarti sama ya, simpangan baku populasinya diketahui. Kemudian dari jenis sampelnya. Sampelnya di sini adalah hanya hard disk X saja atau jenis hard disk X saja. Maka ini termasuk di sampel tunggal. Berarti kita gunakan formulasi sampel tunggal simpangan baku populasi diketahui. Kita pakai formulasi ini untuk menghitung interval estimation-nya. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. Untuk mencari nilai Z alfa per 2-nya, maka karena tadi tingkat kepercayaannya 95%, maka kalau 1 minus alfanya 95%,
alfanya itu sama dengan 5% atau 0,05. Sehingga Z alfa per 2-nya yang kita cari adalah Z 0,05 per 2, atau berarti Z 0,025. Nah, untuk mencari nilai Z 0,025, kita gunakan tabel normal atau tabel distribusi normal. Nilainya sama dengan 1,96. Semoga teman-teman masih ingat, karena ini kan di teori probabilitas sudah, di statistika industri juga sudah ya, bagaimana cara membaca tabel distribusi. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus tadi. 360 tadi adalah rata-rata berat bersih hard disk sampelnya. Kemudian nilai Z alfa per 2. Kemudian 15 ini tadi adalah simpangan baku populasinya, dibagi dengan akar N-nya atau akar ukuran sampelnya 64 dan seterusnya. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Artinya apa? Artinya maka diyakini sebesar 95% bahwa berat bersih hard disk-nya secara keseluruhan atau populasi hard disk itu mempunyai rata-rata berat bersih antara 356,33 sampai 363,68 gram. Jadi ada di rentang ini sebesar alfanya. Itu. Jenis yang kedua adalah sampel tunggal, simpangan baku populasi tidak diketahui, maka di sini kita gunakan tabel T. Karena simpangan baku populasinya tidak diketahui, maka nanti yang kita cari di sini adalah nilai S atau simpangan baku sampelnya. Ini ketentuan untuk mencari nilai T alfa per 2-nya ya, dengan tabel distribusi T, dengan nilai V-nya atau derajat kebebasannya N-1. Kemudian jenis yang ketiga adalah selisih dua rataan dengan variansi populasi 1 dan variansi populasi 2 diketahui. Jadi kalau yang poin-poin sebelumnya tadi itu hanya ada satu jenis sampel, kalau ini ada dua jenis sampel. Sehingga nanti yang dicari interval estimation-nya adalah selisih dari dua rataan dari dua jenis populasi atau dua jenis sampel yang ada di kasus. Maka di sini ada keterangan jika X1 bar dan X2 bar adalah rataan sampel acak bebas berukuran N1 dan N2 berasal dari dua populasi, jadi ada dua jenis populasi yang variansinya diketahui, maka kita gunakan rumus ini. Jadi X1 bar min X2 bar ini adalah selisih rata-rata dari sampel. Z alfa per 2 ini kita dapat dari tabel distribusi normal. Kemudian ini N1, N2 ukuran sampel 1 dan 2. Ini adalah variansi populasi 1 dan variansi populasi 2. Contoh soalnya, nilai rata-rata ujian kimia yang diberikan kepada 50 siswa wanita sebesar 76, sedangkan 75 siswa pria adalah 82. Carilah selang kepercayaan 96% untuk selisih mu1 minus mu2 bila mu1 menyatakan rataan nilai semua siswa pria dan mu2 rataan nilai semua siswi wanita yang akan mengikuti ujian. Anggap simpangan baku populasi untuk wanita dan pria masing-masing 6 dan 8. Seperti biasa kita identifikasi dulu soalnya. Karena di sini ada keterangan tingkat kepercayaan, maka jelas ini interval estimation. Kemudian yang ditanyakan di sini apa? Carilah untuk selisih mu1, mu2. Ini jelas juga kan, berarti rataan. Kemudian karena ini kelihatan banget ya, mu1, mu2, berarti ada dua jenis populasi 1 dan populasi 2, atau populasi pria dan populasi wanita, maka ini masuknya kategori yang estimasi harga min untuk selisih dua rataan. Kemudian di sini diketahui simpangan baku populasinya 6 dan 8. Berarti kita gunakan rumus yang tadi, selisih dua rataan
variansi populasi 1 dan variansi populasi 2 diketahui. Kalau variansinya diketahui kan berarti otomatis simpangan bakunya langsung bisa diketahui, jadi tinggal diakarkan saja. Nah, kita gunakan rumus ini, X1 bar min X2 bar berarti kita cari selisih rata-rata dari nilainya wanita dan pria ya untuk sampelnya tadi. Kemudian ini didapatkan dari tabel distribusi normal ini ya. Langsung kita masuk sini aja. Selisihnya tadi 82 dikurangi 76, rata-rata nilai sampelnya 6 dikurangi dengan ini dari tabel distribusi normal Z alfa per 2, berarti karena alfanya adalah 0,04, karena 1 minus alfanya 0,96, maka alfanya 0,04, maka alfa per 2-nya adalah 0,02. Z 0,02 adalah 2,05. Kita masukkan. Kemudian ini akar dari apa tadi rumusnya? Variansi 1. Variansi 1 berarti di sini variansi yang pria. Simpangan baku populasi prianya 8. Karena yang diminta adalah variansi, maka tinggal kita kuadratkan menjadi 8 kuadrat atau 64. Yang ini variansi nilai untuk wanita. Populasi wanita. Ini kan 6 berarti dikuadratkan 36. Ini adalah nilai, yang bawahnya ini nilai ukuran sampelnya. Tinggal kita masukkan. Sehingga diyakini selisih nilai dari wanita dan pria itu rentangnya di antara 3,43 sampai 8,57. Kemudian yang masih sama, selisih 2 rataan. Kemudian ada ketentuannya di sini simpangan baku populasi 1-nya sama dengan simpangan baku populasi 2, tapi tidak diketahui. Maka kita gunakan rumus ini. Yang membedakan di sini adalah kita gunakan tabel distribusi T dan juga di sini ada nilai SP. Jadi SP ini menunjukkan nilai simpangan baku gabungan dari 2 sampel. Nah, untuk mencari nilai simpangan baku gabungan dari 2 sampel, kita bisa gunakan rumus ini. Kalau ini kan masih variansi ya, masih kuadrat, jadi kalau mau dimasukkan ke dalam SP ini berarti tinggal diakarkan saja. Kemudian ini masih selisih 2 rataan, tapi ketentuannya di sini variansi populasi 1 tidak sama dengan variansi populasi 2 dan tidak diketahui. Maka kita gunakan rumus seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah pengamatan berpasangan. Nah, untuk pengamatan berpasangan ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Jadi mungkin kelihatan agak sama ya antara pengamatan berpasangan dengan selisih 2 rataan. Bedanya adalah kalau selisih 2 rataan, maka ada 2 jenis populasi yang berbeda. Tetapi kalau pengamatan berpasangan, itu populasinya, jenis populasinya hanya ada satu, cuman pengukurannya atau pengamatannya itu dilakukan 2 kali. Jadi misalnya untuk yang pengamatan berpasangan, populasinya hanya satu jenis, mahasiswa teknik industri. Misalnya kita pengen tahu apakah pemberian tambahan jam kuliah itu nanti akan berpengaruh terhadap performansi mahasiswa. Nah, maka kalau di pengamatan berpasangan akan dilakukan pengamatan atau pengukuran 2 kali. Pengukuran yang pertama itu dilakukan ketika mahasiswa belum mendapatkan tambahan jam kuliah. Kemudian pengukuran yang kedua itu dilakukan ketika mahasiswa sudah mendapatkan tambahan jam kuliah. Jadi ada pengukuran sebelum dan sesudah kalau pengamatan berpasangan.